Turun jangan dibilang one man show ya. Nanti kalau saya turun langsung saya sikat semuanya, jangan bilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat. Kalimat saya waktu di DPRD menyatakan Pak Wali Kota, perbanyaklah tenaga untuk membersihkan saluran, alokasikanlah biaya ke situ. Kan sebenarnya itu sinyal saya apa yang harus menjadi fokus kita. Yang berikutnya adalah Pemprov Jabar kita sudah identifikasi yang di Bandung itu apa yang mesti dilakukan, kita sudah. Dan kemudian kalau agak lamban nanti provinsi turun. Tapi kalau gubernur turun jangan dibilang one man show ya. Nanti kalau saya turun langsung saya sikat semuanya, jangan bilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat. Lagi berusaha untuk menambah titik kolam retensi dan sedang mencoba konsep baru namanya titik-titik penyerapan air. Kondisi sekarang kenapa tiba-tiba meledak ya? Karena cuaca ekstrim satu, kedua sarana dan prasarana drainase kita itu buruk sekali, sehingga ketika banjir bandang di Lembang itu di Setiabudi sampai ke Cipaganti itu pecah semuanya. Jadi memang kapasitas kita mesti ditambah. Cuman sangat sulit untuk menambah kapasitas karena rumah yang ada di pinggiran sungai makin lama makin banyak, sungai makin lama makin sempit. Saya dalam posisi yang sangat dilematis. Menurut peraturan semuanya harusnya digusur. Tapi kan menggusur orang teh kejam ya. Solusi jangka panjang mah saya minta yang di pinggir sungai pindah. Bener ini mah. Ngalih sukarela buat siapa? Buat keselamatan tak eta. Itu bisa tuh. Saya nggak bisa maksa. Kalau saya maksa saya gusur artinya. Kalau menurut aturan harusnya dibongkar. Mau dibongkar. Itu kan tergantung ketegasan. Ya bukan masalah ketegasan peraturan. Anda punya perasaan nggak? So kayaknya mah jangan membenturkan pemerintah dengan aturan dan perasaan orang yang digusur. Jangan. Saya akan membela perasaan. Menyediakan Menyediakan mah rusun ayah. Parhan bahas leader yang disindir konten YouTube. Asa teu nyambung aing mah. Bapak balik kota, maknya sandar sindir, kos ibu-ibu Facebook wae aing mah. Daripada sandar sindir, mending kene bahas daya kolot banjir wae Bapak. Jeung pasar caringin sapana meni numpuk pisan. Ih. Pak Dedi, banjir Pak Dedi. Abi ya ngungsi di luhur. Gerawi di Sumatera tuh, iya tuh ngarungsi sok. Tah, Kampung Ciseah, Desa Pamentasan Pak Dedi tuh. Kandang manuk oge tenggelam Pak Dedi. Kumahanya. Dan kemudian banjir di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Bandung itu saya koordinasi dengan bupatinya. Saya sampaikan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di daerah Ciwidey dan Pangalengan itu memiliki dampak yang cukup kuat bagi meningkatnya arus air. Untuk itu pihak yang menebang berbagai pohon teh dan pohon-pohon lainnya yang mengalih fungsikan menjadi perkebunan sayur, saya ingatkan ini dampak yang terjadi akibat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara. Dan semoga para pelaku yang kemarin melakukan perusakan seluas 160 hektar segera ditahan. Dan kemudian juga harus dihentikan alih fungsi lahan, dirubah menjadi tempat-tempat rekreasi, di mana daerah-daerah yang seharusnya menjadi resapan air berubah menjadi bangunan-bangunan yang berjejer, baik bangunan resmi maupun tidak resmi. Serta masih banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah sepadan sungai dan di daerah aliran sungai, sehingga ketika airnya naik sungainya maka terjadi rendaman yang sangat tinggi. Dan tentunya seluruh aspek ini harus segera kita tangani ke depan. Dimulai nih, kadang di framing bahwa kenapa harus ngurusin banjir di Sumatera, banjir di Aceh, padahal Jawa Barat saja beberapa daerah masih mengalami banjir. Kehead, lu bisa bedain nggak bencana biasa sama bencana nasional? Banjir di Jawa Barat, ya seperti di Pelabuhan Ratu, di Bandung, itu masih bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota. Ya, skalanya kecil. Sedangkan yang terjadi di Sumatera, di Aceh, itu bencana skala besar yang membutuhkan uluran tangan dari semua provinsi. Ibarat kata lu punya rumah, lu punya kandang ayam, dan kandang ayam lu kebanjiran. Masa persoalan beginian lu harus minta bantuan dari tetangga lu?
Beda halnya ketika rumah lu yang kebanjiran. Lu pasti minta warga satu kampung untuk bantu lu. Masa yang kayak gini juga harus dijelaskan? Dan lu dengar baik-baik ya cara KDM untuk mencegah banjir di Jawa Barat. Dengan apa? Dengan menormalisasi saluran air. Ya, membongkar bangunan-bangunan liar yang berada di atas tanah PJT. Memfungsikan tanah negara sebagaimana mestinya. Jika itu terdapat saluran air, ya dikembalikan ke fungsi awal. Begitupun ketika KDM membangun jalan. Saluran airnya atau gorong-gorongnya harus tersambung terlebih dahulu. Belum kemarin di Puncak Bogor ya, mengembalikan ekosistem awal. Yang tadinya hutan, yang tadinya kebun, namun berdiri tempat wisata, villa-villa yang diduga selama ini menjadi penyebab terjadinya banjir, terjadinya longsor. Ini babat habis sama KDM. Emang tujuannya buat apa? Ya kalau misalkan bukan untuk mencegah terjadinya banjir dan kiriman air yang menyebabkan wilayah-wilayah lain kebanjiran. Sebelum banjir pun KDM ya sudah antisipasi, minta ke Menteri Perhutanan untuk memperbaiki area mana yang boleh dijadikan pertanian, mana yang boleh dijadikan kehutanan, mana yang boleh dijadikan rumah. Coba lihat, perhatikan pitinya. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak. Bagaimana menurut Anda? Komen di sini ya. Like, komen, dan share. Segera untuk komen ya. Kalau yang setuju dengan KDM. Aya nu komen, Pak, tuh cenah Bapak sia cenah kritik nyaho cenah di Jawa Barat teh keur banjir. Yuk kalau ka init-initan cenah. Ya dengekeun jadol. Bapak aing ini teh pas sama banjir di Jawa Barat sih teh. Yo. Ada beberapa alasan Bapak Gubernur Jawa Barat ini kaditu ya kahiji bisi dulu sia warga Jawa Barat aya di dari itu keur ngalumbara memastikan keamanannya kunyaahna pemimpin Jawa Barat ka rakyat Jawa Barat nu aya di ditu tuh nuker kamusibahan. Sia teh. Kedua, memastikan bahwa penyaluran bantuan dari Jawa Barat itu tepat sasaran. Jadi teu loba beak di jalan gitu. Ya. Kan biasa teh ageningan. Zaman kiwari mah lomba kesempatan dalam kesempitan. Jadi Gubernur Jawa Barat mah hayang katempo, hayang katingali itu. Ieu teh bener-bener nyampe henteu. Da lain duit anu saeutik saya tuh. Kayak dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Jadi pamimpin teh berat situ jadol. Kudu amanah. Tah ieu geus dipake ku KDM amanahna. Terus katiluna saeutikna KDM bisa ningali langsung kerusakan alam waya di ditu. Ulah cenah, ulah beja, ulah eceuk. Kitu jadol. Ya, hari geus katempo kieu makan KDM keceurik. Selanjutnya Bapak aing saeutikna bisa milu naon ari kitu nya. Milu ngabungahkeun masyarakat di ditu. Ya. Kan Bapak aing mah sapeureuy gitu nya. Bisa we sempal guyon atuh jeung urang di ditu ya. Bisa hati nanti bisa regreg gitu orang itu teh untuk panik teuing berasa kaubaran kahibur gitu jadol. Sia mah lain-lain jadol
matakna boga wali kota, boga bupati sing barale gitu gawe teh goblok. Jawa Barat bisa terkena bencana lebih besar dari Aceh dan Sumatera. Ini yang disampaikan sama organisasi lingkungan hidup tertua di Indonesia. Namanya adalah Walhi Jawa Barat. Jadi katanya kerusakan alam di Jawa Barat itu udah semakin parah karena pertambangan ilegal, pembabatan hutan, pohon-pohon ditebang. Kalau kayak gini terus, Jawa Barat bisa terkena bencana, bukan cuma banjir, longsor, tapi bisa sampai tsunami, gunung meletus, dan juga puting beliung. Pak Deddy Mulyadi juga udah ngakuin kalau 80% hutan di Jawa Barat itu udah rusak. Nah, makanya katanya di bulan Desember ini, pemerintah bakal mulai melakukan penanaman kembali pohon-pohon. Selain pohon-pohon yang biasa ada di hutan, Pak Gubernur juga bakal nanam pohon-pohon lain yang nantinya bisa dirasain manfaatnya sama masyarakat. Kayak pohon buah-buahan seperti nangka, rambutan, pete, dan juga jengkol. Iya deh Pak, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga aja pemerintah itu semakin sadar kalau kita itu butuh alam dan kita semua perlu untuk menjaga alam. Karena kalau bukan kita yang menjaga alam, mau siapa lagi? Kalau menurut teman-teman gimana? Coba dong kasih pendapatnya di kolom komentar. Guys, alhamdulillah KDM sekarang sudah ada di Padang, sudah sampai dengan selamat dan membawa misi yang sangat mulia, membawa bantuan dari rakyat Jawa Barat untuk korban bencana alam yang ada di Sumsel, Sumut, dan Aceh. Ini sangat luar biasa KDM ini. Dimanapun KDM berada, pasti di situ banyak orang-orang yang mengkerubutinya. Ini sangat luar biasa. Dan aing mah heran, masih aya kenewe jelema teh anu ngomong kieu majarkeun teh ek naon init-init ka Sumatera. Jauh-jauh ke Sumatera, di Jawa Barat masih kena loba anu miskin, loba anu kalaparan, bahkan ayeuna ada bencana-bencana kecil yang ada di Jawa Barat. Tah nu kieu ye, jelema teu mikir, teu boga otak. Ceu aing mah tah pake otak tah sia teh. Ari di Sumatera mah bencana alamna sangat besar. Menelan korban jiwa dan sangat luar biasa kerusakannya. Di Jawa Barat cuman banjir-banjir kecil bisa ditangani kok. Sama perangkat daerah, perangkat desa masih bisa ditangani. Kalau di sana itu udah skala nasional, mana itu mikir, mana empati, rasa empatimu terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Mikir atuh pakai otak, sia teh. KDM ini itu teh lain semata-mata piknik, tapi untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Setidaknya datang KDM ke sana mereka bahagia. Ada sosok KDM yang selalu dicintainya. KDM ini bukan gubernur Jawa Barat lagi, tapi gubernur untuk seluruh Indonesia. Pokoknya bravo KDM, maju terus. Semoga misimu sukses dan berkah untuk Jawa Barat.